siang, perkenalkan nama saya Nadia Pasang dengan NIM 2021-03-10-44-048. Saya adalah mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih. Tugas video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu dari mata kuliah Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dengan dosen pengampu pertama dari Bapak Dr. Untung Mudiharta, MSI, dan juga Bapak Mulyadi Ananggota, SIP, MKP. Di video ini saya akan menyampaikan analisa saya terkait sistem pemerintahan Indonesia jika dilihat dari karakteristik sistem. Karakteristik sistem di sini yang dimaksud ada tiga, ada dari konsistensi, transparansi, dan juga certainty. Yang pertama itu konsistensi. Nah, jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, maka dalam pengambilan keputusan itu dia didasarkan pada sila keempat dari Pancasila, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Itu juga dapat dikatakan bahwa di dalam pemerintahan presidensial di Indonesia, dalam pengambilan keputusan itu dia bersifat konsisten juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Seperti satu keputusan itu bersifat konsisten ditetapkan dengan skala yang terbanyak. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal kedua tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada ayat yang ketiga yang mengatakan bahwa segala putusan MPR atau MPR itu ditetapkan dengan suara terbanyak. Ini menunjukkan bahwa di dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, keputusan itu konsisten ditetapkan dengan suara terbanyak dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga dapat mengatakan bahwa di dalam sistem pemerintahan Indonesia itu presidensial. Dalam pengambilan keputusan itu dia dilakukan secara musyawarah mufakat dengan sistem demokrasi, karena Indonesia itu dia merupakan negara yang demokrasi. Nah, di dalam sejarah perkembangannya Indonesia itu dia sudah pernah mengalami dua jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensial. Dan dalam menjalankan sistem pemerintahan itu, dia itu berdasar atau disesuaikan dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Misalnya, pada saat berlakunya Konstitusi RIS 1949 dengan sistem pemerintahan parlementer, maka sistem pemerintahan itu dijalankan sesuai dengan Konstitusi RIS. Sama halnya pada saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka segala sesuatu dalam pelaksanaan pemerintahan itu dikaitkan atau didasarkan pada konstitusi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedua itu transparansi. Transparansi itu berkaitan dengan keterbukaan atau kejelasan dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika kita analisa di Indonesia, itu terdapat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, dalam suatu transparansi itu, penyelenggaraan pemerintahan itu semua harus jelas, pengambilan keputusannya harus jelas, tujuan pengambilan keputusan itu harus jelas, prosesnya harus jelas, semuanya harus jelas. Nah, jika kita analisa lagi, jadi di dalam sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Indonesia, jelas bahwa dalam pengambilan keputusan itu dia transparan atau terbuka, dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai tujuan bersama, seperti untuk mencapai kesejahteraan rakyat, di mana hasil keputusannya itu dilaksanakan dan dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan. Tetapi jika kita lihat lebih dalam lagi, kita dapat katakan bahwa proses pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia itu sepenuhnya belum transparan atau terbuka. Hal ini disebabkan karena masih adanya tindak korupsi di kalangan pejabat negara yang menunjukkan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu belum maksimal. Bahwa lembaga negara itu dia belum sepenuhnya transparan atau terbuka kepada rakyat karena tindak korupsi di lingkungan publik masih terjadi dan belum bisa diredam atau dicegah. Selanjutnya yang terakhir yaitu certainty. Nah, certainty ini dia berkaitan bahwa ada kejelasan, kepastian bahwa seseorang yang taat pada aturan dia akan mendapatkan reward atau penghargaan, tetapi sebaliknya jika seorang itu melanggar dia akan mendapatkan hukuman atau punishment. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A. Nah, apabila seorang pemimpin itu dia mempunyai kinerja yang bagus, dia itu taat pada aturan, tentu dia akan mendapatkan reward atau penghargaan. Dia akan disenangi oleh masyarakat, di mana masyarakat luas, sehingga ketika pemilihan tiba, dia bisa mencalonkan dirinya kembali lagi. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia itu,
Kepastian bahwa seseorang pada taat pada aturan main hukum itu belum sepenuhnya maksimal, karena masih ada yang melanggar aturan atau hukum yang ada. Seperti masih ada pejabat atau aparatur pemerintahan atau negara yang melakukan tindak korupsi untuk mencapai keuntungan sendiri. Ini menunjukkan bahwa taatnya suatu pemerintah terhadap aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan itu belum sepenuhnya maksimal. Dan apabila terbukti melanggar, seorang pejabat itu dia akan dihukum, entah itu hukuman pidana penjara maupun hukuman turun dari jabatan yang sedang didudukinya. Baik, demikian video penjelasan saya mengenai analisa saya terkait sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial di Indonesia jika dilihat dari 3 karakteristik sistem yang ada. Sekian dan terima kasih. Perhatian.